Legend of the Great Sage. Chapter 351. Kurang dari. Liu Chuanfeng agak tersanjung karena, sosok hebat, itu berbicara kepadanya dengan sangat sopan. Dia membalas isyarat itu dengan tergesa-gesa. Tuan Chu, kamu melebih-lebihkan. Muridku hanya berhasil menang melawan muridmu karena keberuntungan. Ada banyak kesamaan antara metode sekolah novel dan sekolah lukisan. Kita masih perlu lebih banyak berinteraksi di masa depan jadi agar kita bisa mendapatkan manfaat satu sama lain, kurang dari. Lebih besar dari. Kurang dari. Lebih besar dari. Garis miring petik 2. Dia menerima gadis surgawi menyebarkan bunga dan langsung memberikannya kepada Li Qingshan. Meski ia agak enggan berpisah dengan Dewi dalam lukisan itu adalah hal yang pantas ia dapatkan. Jangan khawatir, Tuan Chu. Saya pasti akan menghargai lukisan ini. Li Qingshan menerimanya dengan sopan dengan kedua tangannya. Meskipun dia telah memenangkan pertarungan, dia telah menggunakan hampir setengah dari kekuatan keyakinan yang telah dia kumpulkan. Ini adalah batasan alami dari aliran novel. Namun, setidaknya dia telah memperoleh sebagian rampasan yang layak, yang menutupi kerugiannya. Ini adalah hasil terbaik. Dia tidak ingin berakhir dengan musuh di mana-mana. Tentu saja, dia masih tidak mengerti tentang fakta bahwa dia telah memenangkan istri orang lain. Chu Xidao sedikit mengangguk. Danxing, kamu perlu meminta bimbingan kakak senior Li di masa depan. Meskipun Chu Danxing sangat enggan, dia hanya bisa menjawab, iya. Saya tidak berani menyebut diri saya kakak senior. Saat kembali ke Pulau Kludwisep, Danxing dan saya langsung akrab begitu kami bertemu. Kami bahkan minum bersama. Saat itu, kami memperlakukan satu sama lain sebagai teman dan saudara. Saya tidak tahu kenapa, tapi aku sebenarnya berhenti kembali. Kesan pertama Li Qingshan terhadap Chu Danxing cukup bagus. Dia merasa ada aura kenaifan yang langka pada dirinya. Kamu masih cukup berani untuk mengatakan itu. Jika kamu tidak membuatku mabuk, mengapa aku mengatakan hal seperti itu? Chu Danxing memelototinya. Dia merasa malu lagi. Sesuatu seperti itu. Li Qingshan tercengang oleh kebencian Chu Danxing terhadapnya. Dia sangat bingung. Meski mereka lawan, tidak ada permusuhan besar di antara mereka, bukan? Hanya setelah memikirkannya barulah dia mengerti apa yang dimaksud Chu Danxing. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mengapa pria ini rapuh seperti remaja laki-laki? Tidak, dia adalah seorang siswa sekolah dasar. Mereka berdua jenius, tapi dibandingkan dengan Chu Tian, perempuan jalang yang tidak pernah tahu apa itu rasa malu, dia berbeda. Chu Danxing pada dasarnya berada di ujung lain spektrum. Dia sangat kekanak-kanakan sehingga dia lucu. Atau mungkin kejeniusan itu sendiri berarti mereka memiliki temperamen unik yang berbeda dari orang biasa. Hanya dengan begitu mereka dapat menempuh jalannya sendiri. Di antara orang-orang jenius yang dia kenal, Hua Sengzan adalah seorang yang romantis, Han Ti adalah seorang yang sangat dingin, dan Chu Tian adalah seorang idiot yang sombong. Dan Little N, yang dikenal luas sebagai orang jenius nomor 1, mungkin adalah yang paling istimewa di antara mereka. Dengan kata lain, kamu tidak memberitahu siapapun. Chu Danxing tiba-tiba meraih bahu Li Qingshan, seolah-olah dia telah melihat seberkas cahaya dalam kegelapan tak berujung. Siapa yang ingat kata-kata mabuk? Li Qingshan memasang ekspresi aneh di wajahnya. Dia bukan wanita tua yang suka bergosip, jadi dia tidak punya waktu menyebarkan gosip mabuk. Chu Danxing merasa seperti baru saja selamat dari bencana. Dia menghela napas dalam-dalam. Dengan kata lain, reputasinya belum rusak. Ternyata selama ini dia terlalu banyak berpikir. Namun ketika dia memikirkan betapa dia telah lama terlibat dalam masalah ini dan bahkan menggambar lukisan seperti Infernal Endowment, dia sangat menyesalinya hingga dia ingin membenturkan kepalanya ke dinding. Chu Xidao juga bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang dia katakan. Li Qingshan berkata dengan santai, Danxing mengatakan bahwa dia ingin. Chu Danxing menutup mulut Li Qingshan. Tuan, itu hanya omong kosong mabuk. Itu tidak akan sampai ke telingamu. Chu Xidao tersenyum dan menggenggam tangannya. Kepala sekolah Liu, tolong bawa kami ke sekolah seni lukis. Tolong ikut aku. Liu Changqing melambaikan tangannya. Ketika kompetisi baru saja diputuskan, pembangunan telah dimulai di sebuah pulau terpencil di barat daya Pulau Contention. Mereka menanam pohon dan merancang taman. Awalnya, dia berencana memberikannya ke sekolah novel sebagai kompensasi, tapi dia tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Lagi pula dia sudah menerima manfaatnya, sehingga sekolah seni lukis tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dengan murid seperti Li Qingshan, aliran novel seharusnya tidak menurun. Setelah pertempuran ini, aliran novel akan menjadi terkenal. Selama ujian masuk berikutnya, mungkin akan ada cukup banyak orang yang akan mengisi 3 kata, sekolah novel. Rombongan Chu Xidao tiba di pulau sekolah seni lukis yang masih dalam tahap pembangunan. Bangunan-bangunan di pulau itu hampir selesai. Meskipun tidak sepadat ki spiritual di Pulau Kludwisep, namun sangat indah. Mereka memberikan suasana yang berkembang. Liu Changqing tidak ingin terlalu menyinggung sekolah novel, jadi dia meminta guru sekolah mohisme untuk secara pribadi mengurus bangunan di pulau itu. Paviliun, teras, dan kornis semuanya elegan dan luas. Setelah mengusir Liu Changqing, Chu Xidao berjalan ke pintu masuk dengan tongkatnya. Dia mengusap lembut pilar yang masih mengeluarkan bau kayu pinus dan tersenyum lega. Tuan, mengapa Anda harus bersikap begitu sopan kepada Liu Chuanfeng? Chu Danxing mendukungnya dengan hati-hati dari satu sisi.
Penggarap yayasan pendirian dan praktisi Qi adalah orang-orang dari dunia yang sangat berbeda. Selain itu, Chu Xidao bukanlah penggarap yayasan pendirian biasa. Jika saya bisa mengubah musuh menjadi teman hanya dengan bersikap sedikit lebih sopan, apa gunanya harga diri saya? Tuan, ini semua karena saya, Chu Danxing menyalahkan dirinya sendiri. Aku bahkan membuat Tuan kehilangan lukisan itu. Aku benar-benar pantas mati. Tidak, jika kamu menang, aku akan lebih sopan lagi. Sekolah novel tidak bisa diremehkan. Sedangkan untuk lukisan itu, sepertinya kamu tidak menyukainya, jadi dia hanya sebuah lukisan. Saya benar-benar semakin tua, saya terlalu khawatir. Saya yakin Anda pasti bisa menggambar 10 kali, 100 kali lebih baik dari itu. Anda akan dapat menggambar wanita yang Anda cintai. Petik 2. Tapi, Tuan, saya suka orang yang hidup. Kata-kata ini melekat di hati Chu Danxing untuk sementara waktu, tapi dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Dia hanya berkata, lukisan itu adalah kenangan berharga guru. Saya pasti akan mengambilnya kembali. Aku sudah mempunyai begitu banyak kenangan yang hampir meluap. Itu sebabnya aku melukis lukisan itu. Aku mungkin orang di dunia yang paling tidak membutuhkannya. Aneh sekali. Aku sebenarnya ingat hal-hal 200 bertahun-tahun yang lalu dengan sangat jelas sekarang. Chu Xidao bersandar pada tongkatnya. Tatapannya yang tersenyum sepertinya telah menembus Chu Danxing, 100 aliran pemikiran, dan ruang angkasa, terlihat di masa yang sangat lama sekali. King Shan, aku benar-benar tidak menyangka kamu bisa menang dengan buku ini. Liu Chuanfeng membuka-buka album tipis itu. Dia masih menganggapnya agak sulit dipercaya. Li Qingshan menjelaskan prinsip di baliknya. Liu Chuanfeng dan Sun Fubai sama-sama menyadari. Bahkan manusia bukanlah apa-apa di mata para kultivator, apalagi anak-anak manusia. Baru sekarang mereka menyadari betapa pentingnya sesuatu yang mereka abaikan. Sun Fubai segera mengambil keputusan. Dia akan segera mendirikan sekolah swasta harapan. Liu Chuanfeng mengungkapkan keinginannya untuk mengadakan perayaan besar. Li Qingshan melirik Han Qiongzi, yang sedang menunggu di dekatnya. Dia menepuk bahu Liu Chuanfeng dan berkata, tetaplah bersikap rendah hati. Dia kalah dengan cara yang anggun, jadi kita tidak boleh terlalu mencolok saat menang. Bagaimana dia bisa ingin merayakannya bersama kedua pria ini? Dia lebih baik pamer pada wanitanya. Sun Fubai juga menyatakan persetujuannya. Chu Danxing pasti akan menjadi sosok yang mengesankan di masa depan. Akan lebih baik jika mereka bisa menyelesaikan keluhannya. Li Qingshan menggenggam tangannya dan mengucapkan selamat tinggal. Dia tiba sebelum Han Qiongzi. Qiongzi, bagaimana penampilanku? Saya pasti akan menghargai lukisan ini. Bagaimana Anda berencana untuk menghargainya? Han Qiongzi langsung berkata. Dia tampak kesal sekaligus tersenyum. Awan mengangkat Li Qingshan dan Han Qiongzi, lepas landas dan tiba di samping Little N. Li Qingshan membungkuk ke arah Master Satu Pikiran dan berkata kepada Little N, ayo pergi. Ayo bermain di prefektur Clear River. N kecil melirik Han Qiongzi. Saya akan kembali berkultivasi. Itu juga berhasil. Tunggu aku membawakan hadiah. Li Qingshan mengusap kepalanya sambil tersenyum. Lagi pula mereka akan menghabiskan sepanjang malam bersama, jadi waktu singkat seperti ini tidak akan membuat perbedaan. Dengan mereka bertiga, suasananya agak aneh. Han Qiongzi menghela nafas lega di dalam. Dia mengangguk ke arah Little N untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Awan itu terbang keluar dari 100 aliran pemikiran, langsung kembali ke prefektur Clear River. Han Qiongzi tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Li Qingshan menghentikan awan itu. Apa yang salah? Han Qiongzi berkata, kamu masih belum menjawab pertanyaanku. Jangan pernah berpikir untuk lolos begitu saja. Li Qingshan tersenyum. Jelas, aku akan menyayanginya seperti aku menyayangimu. Kamu bahkan tidak boleh iri pada sebuah lukisan. Jangan berani. Aku hanya ingin cemburu. Berikan aku lukisan itu. Ketika Han Qiongzi mendengar itu, dia langsung menolak untuk mundur. Dia mengulurkan tangannya. Li Qingshan dengan santai melemparkan gadis surgawi menyebarkan bunga padanya. Ini, ambillah. Han Qiongzi awalnya hanya ingin mengujinya, tapi dia tidak pernah mengira dia akan memberikannya begitu saja. Ini bukan sekedar lukisan. Nilainya begitu besar sehingga praktisi Qi biasa bahkan tidak dapat membayangkannya. Hatinya dipenuhi dengan kelembutan. Karena penasaran, dia membuka lukisan itu. Yang dia lihat hanyalah wajah gadis surgawi yang menyebarkan bunga. Itu buram, seolah diselimuti kabut. Kekuatan yang dimilikinya benar-benar melampaui pemberian infernal Chu Danxing. Nilai barang ini telah melampaui artefak spiritual. Menurutku itu bukan sesuatu yang istimewa. Aku tidak peduli. Han Qiongzi melemparkan lukisan itu kembali ke Li Qingshan. Tetapi kamu harus memberitahuku siapa yang kamu lihat di lukisan itu. Li Qingshan menangkap lukisan itu dan bertanya dengan heran, bagaimana kamu tahu? Benar saja, rumor tersebut benar adanya. Han Qiongzi berkata dengan puas, apa yang tidak saya ketahui? Jangan menyela saya, katakan padaku. Dia bertingkah seolah dia tidak peduli, tapi di dalam hatinya dia agak gugup. Apakah itu saya? Li Qingshan menghela napas. Tidak bisakah aku memberitahumu? Han Qiongzi berkata tanpa percaya diri, tentu saja tidak. Apakah dia melihat Gu Yanying? Jika itu yang terjadi, maka itu bukan salahnya. Namun, suasana hatinya menurun drastis. Li Qingshan berkata, baiklah kalau begitu. Karena kamu ingin tahu,
tidak ada yang bisa aku sembunyikan darimu. Itu benar. Apa yang saya lihat adalah, janda Li di desa kami. Petik 2. Hati Han Qiongzi telah mencapai titik terendah. Ketika dia mendengar jawaban Li Qingshan, dia membeku. Dia berkedip. Apa katamu? Li Qingshan berkata dengan malu, kau tahu, aku masih muda. Janda Li adalah kekasih impian semua pria di desa kami. Petik 2. Pikiran Han Qiongzi kacau. Tentu saja, Janda Li tidak menimbulkan ancaman baginya, tetapi ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia sebenarnya telah dikalahkan oleh Janda Li, yang bahkan tidak mempunyai nama, dia merasa semakin sulit untuk menerimanya. Li Qingshan tertawa dan memeluknya. Dia mengangkat dagunya dan berkata, bodoh, kamu memang bodoh. Han Qiongzi meraung, Li Qingshan, kamu menggodaku lagi. Li Qingshan mencubit dagunya dan menggoyangkannya dengan lembut. Dia berkata sambil tersenyum, ini bukan menggoda, ini menggoda. Apakah itu benar? Suara Han Qiongzi tiba-tiba menjadi rendah. Dia menggigit bibirnya dan berkata, jika jawabannya bukan dia lebih suka dia berbohong padanya. Li Qingshan berhenti tersenyum dan mencium keningnya dengan lembut. Aku bersumpah. Chapter 352. Meskipun kehidupan cinta Li Qingshan tidak sepenuhnya kosong, itu tidak lebih baik dari kehidupan Chu Danxing. Hanya ketika dia melihat sekilas Gu Yanning di bawah pohon cedar di luar kota Qingyang barulah dia merasakan cinta pada pandangan pertama. Namun, dia bukanlah Hua Sengshan. Tidak peduli seberapa dalam kesan yang ditinggalkan Gu Yanning padanya, tidak peduli seberapa besar sumpahnya, dia tidak sepenting dia. Saat ini, dia tidak sepenting wanita dalam pelukannya yang sangat mencintainya. Akibatnya, ketika dia melihat lukisan itu, dia hanya mengingat kembali ingatannya secara singkat. Apa yang muncul di kepalanya adalah dia bersandar di haluan kapal. Itu natural dan anggun, tanpa kepura-puraan sama sekali, yang membuatnya mengaguminya. Kamu sedang dalam pelukanku sekarang, jadi mengapa aku harus peduli dengan lukisan? Qingshan, Han Qiongzi hanya merasa hatinya telah meleleh. Dia seperti awan dalam kebahagiaan, akan terbang ke langit. Keduanya bersandar satu sama lain di atas ombak biru yang luas. Mereka berdua dipenuhi dengan kepuasan tanpa akhir. Li Qingshan tidak pernah mengira satu kalimat pun darinya akan memiliki efek seperti itu. Dia menyelipkan ujung jarinya ke bibir montoknya dan tersenyum. Apakah kamu puas sekarang? Itu lebih seperti itu. Han Qiongzi meliriknya. Matanya beriak dan pipinya memerah. Dia sangat menawan. Apakah ada hadiahnya? Li Qingshan menunjuk ke dadanya yang melenting. Ini, hadiah yang kamu janjikan. Han Qiongzi menepis tangannya dan mengeluarkan sebuah item dari 100 kantong harta karunnya. Ini, Li Qingshan tercengang. Tidak salah lagi. Itu adalah kualipil artefak spiritual tingkat tinggi yang dia sukai di sekolah Miscelani. Kualipil tidak ditempa dari logam. Sebaliknya, itu diukir dari batu giok hijau langka. Seekor naga panjang melingkari mulut kuali. Nama lengkapnya adalah kuali patung giok dari naga melingkar. Bukankah seharusnya prialah yang membeli apa yang disukai wanita? Peran mereka sepertinya terbalik. Hati Li Qingshan dipenuhi kelembutan. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu menyukainya? Han Qiongzi bertanya dengan prihatin. Meski berasal dari klan bangsawan, Han Anjun tidak pernah memperlakukan putrinya dengan baik. Dia tidak pernah tahu apa itu memanjakan. Kali ini, dia telah menggunakan seluruh tabungannya selama bertahun-tahun dan bahkan menukar kontribusi yang dia kumpulkan di penjaga Hawkwolf dengan batu spiritual. Baru setelah itu dia memiliki cukup batu roh. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Li Qingshan meletakkan tungku ukiran naga melingkari batu giok dan mencium bibir cerinya. Aku bilang, Han Qiongzi berjuang dengan lemah. Namun pria ini hampir dengan biadab memeluknya, dengan postur yang tidak memungkinkan adanya perlawanan, dia mencium bibirnya. Pikirannya langsung menjadi kosong, dan tanpa sadar dia memeluknya. Ujung lidah Li Qingshan membuka giginya yang seputih mutiara dan langsung menembus ke dalam, mencicipinya sepuasnya. Tangannya mengerahkan kekuatan seolah ingin menggosok tubuh halusnya ke pelukannya. Hatinya dipenuhi sepenuhnya olehnya. Apakah wanita seperti ini tidak layak mendapatkan cintanya yang sepenuh hati? Setelah sekian lama, bibir mereka terbuka. Seuntai air liur mengalir deras. Mata Han Qiongzi kabur. Bibirnya sedikit terbuka saat dia mengingat ciuman pertama dalam hidupnya. Suara itu terdengar lama sekali. Kembali ke akal sehatnya, dia bertemu dengan mata Li Qingshan yang tersenyum. Jadi kamu benar-benar takut dicium, Qiongzi. Baru saja, dia merasa wanita di pelukannya tidak memiliki tulang, dan benar-benar lemas di pelukannya. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Kamu tidak menepati janjimu. Aku memberimu hadiah karena kebaikan, namun kamu menggunakan kesempatan itu untuk menindasku. Kamu bahkan menggunakan begitu banyak kekuatan. Itu menyakitkan. Wajah Han Qiongzi terbakar saat dia menggerutu genit. Dia sama sekali tidak menyalahkannya atas tindakannya. Itu untuk Anda. Li Qingshan menyimpan kualipil di dalam kantong 100 harta karunnya sebelum mengeluarkan gadis surgawi menyebarkan bunga. Dia memikirkan betapa tidak memadainya dia sebagai pacar. Yang dia pedulikan hanyalah menikmati kelembutannya, namun dia memberinya hadiah terlebih dahulu. Han Qiongzi menolaknya. Bukannya aku menukarnya denganmu. Kamu memenangkannya, jadi simpanlah untuk dirimu sendiri. Li Qingshan memasukkan lukisan itu ke tangannya. Ini adalah tanda cinta. Apakah kamu mengerti? Faktanya, dia sendiri tidak begitu memahaminya.
Dibandingkan perasaan romantis dengan rambut mereka yang diikat, tanda cinta mereka lebih pragmatis. Namun, dia menyukai wanita yang tidak tahu apa itu romansa. Han Qiongzi akhirnya menyadari arti lukisan di tangannya. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak ada habisnya, dan dia langsung menyukainya. Dia melihatnya lagi dan lagi, seolah lukisan di tangannya tidak sama dengan yang barusan. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menutup matanya dan mengangkat kepalanya, bibir merahnya sedikit cemberut. Li Qingshan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Idiot, aku ingin mencoba lagi. Rasanya cukup enak." Han Qiongzi membuka matanya dan berkata dengan nada gembira dan marah, "Tetapi kamu tidak diperbolehkan mengambil kesempatan untuk mendekatiku." Li Qingshan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Bagaimana mungkin ada wanita yang berinisiatif meminta ciuman setelah ciuman pertama mereka? Jika dia menganggapnya sebagai wanita cantik yang pemalu, maka dia benar-benar salah menilai dia. Dia berkata, "Terima kasih telah mengingatkan saya." Dia menunduk dan menciumnya. Tangan kirinya melingkari pinggang rampingnya dan dengan lembut mengelusnya. Tangan kanannya menyentuh pantatnya yang gagah dan menggosoknya dengan keras. Han Qiongzi mendengus dan tanpa sadar memutar tubuhnya. Namun, pikirannya benar-benar tenggelam dalam ciuman manis bersamanya. Dia hanya peduli menangani benda asing yang masuk ke mulutnya. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain, jadi dia membiarkannya saja. Setelah beberapa kali keintiman, Han Qiongzi tersenyum dan menolak saran Li Qingshan untuk pergi ke danau. Bibir merahnya mengusap pipinya dan berhenti di telinganya. Dia menghela nafas seperti anggrek, mesum, jangan selalu memikirkan hal semacam ini. Tangan kanannya mengaitkan jari tengahnya dan dengan lembut menjentikkan tubuh bagian bawahnya. Ia sudah tidak asing lagi dengan bagian-bagian tertentu dari tubuh pria. Namun, sebagian besar dari mereka tewas. Ia merasa sangat menarik dilahirkan di tubuh lelakinya sendiri dan mengalami segala macam perubahan. Dengan kepribadiannya, bagaimana mungkin dia rela membiarkan pria itu menggodanya? Dia akan membalas budi begitu dia punya kesempatan. Dia akan membiarkan dia merasakan kekuatannya. Dia tidak dapat berpikir bahwa dia bisa menindasnya sesuka hatinya hanya karena dia telah menjadi wanitanya. Li Qingshan tiba-tiba membelalakan matanya sebelum mengerutkan kening dan melirik tajam ke arahnya. Begitu seorang tomboy mendapatkan sedikit feminitas, dia akan benar-benar menjadi sesuatu. Cara liarnya sungguh menawan. Hanya dengan menggunakan metode penindasan laut penyuruh dia bisa menekan nafsunya yang gelisah. Lagi pula dia sudah memahami trik untuk menghadapinya, jadi dia tidak terburu-buru. Dia akan menelanjanginya, memandikannya hingga bersih, dan menelannya cepat atau lambat. Sesampainya di prefektur Clear River yang sudah lama tidak mereka kunjungi, keduanya berpegangan tangan dan berenang berkeliling. Tepian sungai Clear dipenuhi pohon willow, dan ada banyak perahu di sungai tersebut. Meski saat itu musim panas, hal itu tidak menghentikan mereka untuk bersenang-senang. Budaya zaman ini bisa dibilang liberal, terutama di kota prefektur yang diperintah langsung oleh para penggarap seperti prefektur Clear River. Bahkan zaman keemasan Tang besar yang legendaris tidak dapat menandingi tingkat kebebasan dan keterbukaan. Bagaimanapun juga, salah satu dari 3 penguasa komando Ruyi adalah seorang wanita. Wanita bisa berlatih seni bela diri dan berkultivasi. Mereka jelas bukan bawahan laki-laki. Orang di samping Li Qingshan adalah contoh hidup. Meskipun penampilan Han Qiongzi terlalu mencolok, sehingga Li Qingshan terpaksa berurusan dengan beberapa yang telah dibutakan oleh nafsu, kehidupan sekuler yang telah lama ditunggu-tunggu dan suasana pasar ini membuat Li Qingshan mengenangnya selama beberapa saat, waktu yang sangat lama. Saat dia berjalan melewati gedung-gedung tinggi dan memegang tangan wanita modern ini, dia merasa seperti kembali ke kehidupan masa lalunya dalam keadaan linglung. Ketika tidak ada seorang pun di sekitarnya, dia akan memberinya kecupan seringan capung yang merayap di permukaan air sebelum melarikan diri ke satu sisi sambil tersenyum, menyaksikan betapa tak berdayanya dia karena digoda. Saat senja, setelah mengucapkan selamat tinggal pada Han Qiongzi, tentu saja dengan ciuman juga. Dia sudah benar-benar jatuh cinta dengan metode keintiman ini. Li Qingshan kembali ke Pulau Kludwisep. Benar saja, N kecil sedang menunggu di kamarnya, sedang membaca kitab suci Buddha. Ketika dia melihatnya, dia tersenyum dan memiringkan kepalanya. Di mana hadiahnya? Li Qingshan duduk dengan menyilangkan kaki di depannya. Setelah mempertimbangkan beberapa saat, dia tetap memutuskan untuk memberitahukan berita itu padanya. Bagaimanapun, ini adalah informasi terakhir yang ditinggalkan wanita di dunia ini. Qian Rongzi hilang. Dia menyuruhku memberikan ini padamu. N kecil tertegun ketika dia menatap tumpukan pil dan batu spiritual di hadapannya. Dalam cintanya yang manis dan penuh gairah dengan Han Qiongzi, Li Qingshan pada dasarnya telah sepenuhnya melupakan keberadaan wanita ini. Hanya dalam percakapan santai dia mendengar Han Qiongzi menyebutkan bahwa Qian Rongzi telah hilang selama 3 bulan. Penjaga Hawkwolf telah mengirimkan misi pencarian, dan pada dasarnya sudah dipastikan bahwa dia sudah mati. Han Qiongzi sudah terbiasa melihat kematian, jadi dia hanya menghela nafas saat itu. Dia tidak lagi mengingatnya sama sekali sekarang. Kecuali ada keadaan khusus, hubungan antar kultivator selalu sangat tipis. Li Qingshan menghela nafas dengan lembut. Apakah dia akhirnya mencapai akhir dari pencarian gilanya? N kecil tiba-tiba teringat pada wanita yang tertawa terbahak-bahak di tengah tumpukan mayat dan lautan darah. Jantungnya berdetak kencang. Apakah dia benar-benar sudah mati? Saya ingin melakukan ramalan untuknya. Cukup adil. Li Qingshan tidak memiliki ekspektasi apapun.
Misi terakhir Han Qiongzi adalah menuju ke selatan dan menyelidiki binatang daemon pemakan manusia. Dia pada dasarnya sudah meninggalkan sekitar prefektur Clear River. Tempat itu adalah hutan yang luas. Binatang daemonik yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran tinggal di sana, serta serangga berbisa yang tak terhitung jumlahnya. Itu bahkan terhubung ke gua-gua bawah tanah. Memasuki tempat itu saja sudah sangat berbahaya. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa kemungkinan besar ibu teratai putih akan bersembunyi setelah dia melarikan diri. Namun, jika Gu Yanying tidak mengambil tindakan, siapa yang berani menyelidikinya? Jika mereka benar-benar menemukannya, mereka pasti sudah mati. Akibatnya, setelah Qian Rongzi hilang, tidak ada seorang pun yang berani melakukan misi pencarian meskipun penjaga Hawkwolf telah mengirimkan misi pencarian. N kecil menutup matanya dan duduk dengan menyilangkan kaki. Dia mengelus barang-barang itu satu persatu dengan tangan kanannya. Sebagai teknik ramalan dari aliran Yin Yang, dia tidak pernah menyerah dalam memahami dan mempraktikkan rak buku awan 7 lot. Namun, ini pertama kalinya dia menggunakannya. Saat ini, cahaya matahari terbenam tak berdaya menembus kubah dedaunan di hutan selatan yang jaraknya 500 km. Hutan sudah gelap gulita. Seekor lalat berdengung mencari. Tiba-tiba, tercium aroma yang menyengat dan memikat. Bau darah dan kematian seringkali melambangkan mayat yang dapat diwariskan ke generasi mendatang. Ia mengepakkan sayapnya dan terbang ke arah itu dengan cepat. Ia menghindari jaring laba-laba dan tiba di depan sebuah gunung kecil. Baunya ada di sana. Ia berputar dan melewati sebuah gua yang pada dasarnya ditutupi tanaman merambat. Hari sudah gelap gulita seperti malam, tapi tidak bisa menghentikannya. Segera, ia menemukan sasarannya, mayat humanoid di tanah. Ya, mereka hanya berwujud manusia. Pakaian indah mereka telah robek menjadi potongan-potongan kain yang berlumuran darah, dan mustahil untuk membedakan penampilan aslinya. Banyak luka menutupi seluruh tubuh mereka, dan mulut mereka yang berwarna merah darah mengeluarkan darah dan bahkan nanah. Mereka seperti banyak mata dan mulut yang menangis dan meratap kesakitan, dan mereka menceritakan rasa sakit yang tak terlukiskan. Tidak ada satu inci pun kulit tanpa cedera pada mayat itu. Bahkan di antara luka-luka itu terdapat bekas luka yang tidak rata, seolah-olah baru saja sembuh sebelum terkoyak lagi dengan kejam. Wajahnya sama, bahkan sulit membedakan jenis kelaminnya. Hanya sepasang mata yang terbuka lebar, begitu lebar hingga sudut matanya pun pecah-pecah. Mereka menatap kegelapan di depan mereka, tertutup lapisan debu abu-abu. Chapter 353. Ini sudah heksagram ke-6. Apakah kamu masih ingin melanjutkan? Li Qingshan bertanya. Meskipun Han Qiongzi tidak menyebutkannya, ini menyangkut hidup dan mati seorang murid legalis. Kemungkinan besar dia telah meminta Mabuyi untuk meramalnya. Jika dia bisa memastikan bahwa dia masih hidup, maka itu bukanlah misi pencarian, tapi misi penyelamatan. Mencari yang hidup juga merupakan pencarian, dan mencari yang mati juga merupakan pencarian. Little N secara bertahap menjadi lebih akrab dengan Cloud Bookcase of the Seven Lot, tetapi 6 heksagram berturut-turut adalah yang terburuk. Dia tidak dapat menemukan peluang untuk bertahan hidup sama sekali. Namun, dia menolak menyerah karena itu sangat aneh. Jika Qian Rongzi sudah mati, dia seharusnya bisa mengetahui perkiraan lokasi mayatnya. Namun, heksagram menunjukkan bahwa dia sepertinya terjebak di neraka. Ini adalah hal yang paling sulit dipercaya. Neraka adalah rumah bagi semua jiwa, tetapi bahkan dengan ramalan Mabuyi, mustahil baginya untuk mencapai dunia lain. Aku ingin menjadi dewa untuk yang terakhir kalinya. Baiklah, Li Qingshan mengangguk. Meskipun penyuruh memiliki kemampuan ilahi, dia paling banyak hanyalah penyuruh ke-29. Paling-paling, dia bisa merasakan bahaya kematian. Ketika dia berada di kota angin kuno, dia tidak merasakan bahaya apapun bahkan ketika dia terjebak dalam formasi altar Master Black Lotus. Dia mengandalkan naluri iblisnya untuk merasakan ada sesuatu yang tidak beres di saat-saat terakhir, tetapi dia tidak berhasil melarikan diri. Tentu saja, dia merasa inderanya kurang tajam. Pada akhirnya, hal itu lebih menakutkan daripada berbahaya. N kecil mengepalkan tangannya. 7 jenis yin dan yang, 5 elemen, dan 7 jenis ki sejati digabungkan dan dipadatkan dengan cara yang menakjubkan. Seolah-olah mereka sedang mengembangkan perubahan segala sesuatu di dunia, sesuai dengan benang nasib di dunia gaib. Pada akhirnya, itu mengembun menjadi sebuah silinder. Ribuan warna bercampur dan berputar dalam pola khusus. Ibarat kaleidoskop, membentuk berbagai gambar, pemandangan, dan kata-kata. Namun, Li Qingshan hanya melihatnya sekilas, dan dia merasa pusing. Tusuk sate bambu tipis. Perlahan-lahan bangkit dari dalam. Silindernya hancur. N kecil tiba-tiba menggenggam tongkat di tangannya, seolah-olah dia telah memahami takdir di dunia gaib. Rak buku awan 7 lot berasal dari ramalan paling kuno dari 7 bintang. Satu tongkat mewakili nasib seseorang. Ia bisa mengetahui nasib baik atau buruk, hidup atau mati, dan mengetahui masa lalu dan masa depan. Li Qingshan tidak bisa melihatnya. Dia berpikir dalam hati bahwa jika dia menggunakan cangkang kura-kura untuk ramalan, maka N kecil akan meminta tongkat ramalan. Tentu saja, dia tidak tahu kalau kekasih impiannya, Gu Yanying, menggunakan teknik ramalan 6 garis yang dipandu oleh koin tembaga. Tentu saja jumlahnya tidak banyak. Tidak ada perbedaan antara lot terbaik dan lot terburuk. Sebaliknya, itu adalah informasi yang muncul dalam takdir yang selalu berubah. Untuk takdir itu sendiri, keberuntungan dan kemalangan, hidup dan mati, tidak ada perbedaan.
Satu-satunya hal yang penting adalah hati manusia. N kecil menutup matanya. Dia mengerutkan alisnya dan mencoba yang terbaik untuk membebaskan imajinasinya. Untuk menguraikan pesan di tempat parkir. Nasib tidak akan pernah memberitahumu dengan jelas, "Hei, Zhang San, kamu kurang beruntung hari ini." Bahkan pesan sederhana ini berisi informasi 10 kali lebih banyak daripada ensiklopedia. Itu 100 kali lebih sulit untuk dipahami daripada lukisan mabuk karya seorang impresionis. Tugas utama peramal adalah menguraikan pesan tersebut dan memberitahu peramal tersebut, "Hei, Zhang San, kamu kurang beruntung hari ini. Sebaiknya kamu tidak keluar." Dan ini adalah pertanyaan dengan batas waktu. Tongkat bambu mengkilat itu berkedip-kedip dan berputar terus-menerus. Segera, itu hilang di tangan Little N. Li Qingshan bertanya, "Bagaimana kabarnya?" N kecil membuka matanya dan mengerutkan kening. Rak buku Cloud 7 lot didasarkan pada 6 lot sebelumnya. Lot ke-7 adalah yang paling akurat. Dia akhirnya menemukan peluang untuk bertahan hidup dalam ramalan neraka. Itu sangat lemah sehingga bahkan tidak ada jalan keluar yang sempit. Itu seperti lampu sepi di tengah badai yang bisa padam kapan saja. Setelah mendengarkan penjelasan Little N, Li Qingshan berpikir sejenak dan berkata, "Apakah kamu ingin menemukannya?" Lalat itu memastikan sumber baunya dan dengan hati-hati terbang beberapa kali. Agak gelisah ketika tidak menemukan jenisnya sendiri. Tapi ia tidak bisa menahan godaan baunya. Didorong oleh naluri, ia terbang ke mata bulat, mayat. Untuk sesaat, ada sesuatu yang tampak melayang melalui mata, mayat itu. Mata, mayat, itu tiba-tiba bergerak. Ia jatuh ke tanah tanpa suara, mengakhiri umurnya yang singkat. Ia tergeletak di tanah dengan banyak jenisnya. Setelah beberapa saat tenang, mata bergerak sedikit dan mengamati pemandangan di sekitarnya. Berdasarkan ini, dia tahu sudah berapa lama dia berada di sini. Pikirannya benar-benar hancur. Dia merasa seperti pembohong terbesar, membuatnya berpikir bahwa dia telah berada di sini selama ratusan tahun. Akal hanya bisa memainkan peran kecil. Itu seperti memungut sampah dari reruntuhan dan mencoba membangun kembali kota. Itu konyol dan sia-sia. Namun, dia menemukan kesadaran akan waktu yang telah lama hilang. Ingatannya kembali ke sekitar 3 bulan lalu. Matahari siang nyaris tidak berhasil menembus kanopi hijau dan menyinari hutan, mengapung di aliran sungai yang lebar namun dangkal. Dia melangkah ke sungai dan mengganggu kesunyian. Dia berkonsentrasi mencari keberadaan monster pemakan manusia itu. Dia ingin melupakan tujuan awalnya, tapi dia tidak bisa. Musim semi sudah tiba, namun hatinya masih terjebak di musim dingin yang dingin itu. Dia tidak bisa melupakan pergolakan itu. Dalam beberapa bulan terakhir, dia tidak memperoleh apapun. Setiap hari, dia merasa lega, tetapi ada kekuatan lain yang terus menariknya ke dalam rawa. Dia hampir ingin menyerah, pergi ribuan mil jauhnya, mencari tempat di mana tidak ada yang mengenalnya dan memulai dari awal lagi. Tapi ada ramalan di dunia. Orang itu mungkin tidak bisa melakukan apapun pada Gu Yanying, tetapi jika dia ingin menemukannya dan membunuhnya, itu sangat mudah. Dia berhenti di tengah sungai. Setelah menyeberangi sungai ini, dia akan memasuki kedalaman hutan yang penuh dengan segala macam bahaya. Pada titik ini, tugas dapat dinyatakan selesai. "Apakah kamu mencari seseorang?" Saat dia hendak berbalik, sebuah suara lembut memanggilnya. Suara itu datang dari seorang pria dengan wajah selembut suaranya. Ada senyuman tipis di sudut mulutnya. Jubah daois hitamnya gelap gulita seperti malam, dan ujung jubahnya yang compang camping bergoyang perlahan mengikuti arus. Dia menghembuskan napasnya dengan lembut, seolah beban berat telah terangkat dari bahunya. Bahaya sebenarnya yang dia tunggu-tunggu selama ini telah tiba. Baru setelah itu dia berbalik perlahan dan membungkuk. Bawahan Qian Rongzi memberi salam pada altar Lord Black Lotus. Akhirnya, dia melihat orang terhebat di Sekte Teratai Putih di bawah Bunda Suci lagi. "Qian Rongzi, kamu masih cukup berani untuk datang." Sebelum altar Lord Black Lotus bisa mengatakan apapun, seorang gadis kecil berpakaian putih berjalan keluar dari belakangnya. Dia sepertinya baru berusia 5 atau 6 tahun. Dia berbicara dengan suara kekanak-kanakan, tetapi rasa dingin di matanya sepertinya membekukan seluruh darahnya. Dia tidak bisa berkata apa-apa. "Benar sekali, inilah Ibu Teratai Putih, sumber ketakutannya. Sepertinya kamu mencari kami sepanjang waktu." Altar Lord Black Lotus bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak tahu tentang penampilan Qian Rongzi. Mereka hanya khawatir itu jebakan. Dia telah berusaha keras untuk mencegah Teratai Putih masuk ke dalam perangkap yang mungkin terjadi. Dia tidak perlu mengungkap keberadaan mereka demikian Rongzi yang sangat sedikit. Hari ini, dia tidak lagi mampu menahan amarahnya, itulah sebabnya dia muncul. Nyonya Gu bukanlah orang yang sabar. Dia bahkan tidak mau repot-repot memburu mereka, yang juga berarti dia tidak lagi menganggap serius musuh besarnya di masa lalu. Ya, permainan sudah berakhir. Qian Rongzi segera berlutut dan membenturkan kepalanya ke dalam air. Ya, Qian Rongzi telah jatuh di bawah kendali Gu Yanying dan melakukan kesalahan besar. Aku bisa mati 10.000 kali lipat. Aku secara khusus datang untuk meminta maaf kepada Bunda Suci dan Tuan Altar. Jangan menyebut nama itu. Gadis kecil itu berteriak. Aku bukan lagi seorang Altar Lord. Kamu bisa memanggilku Black Lotus. Aku tetaplah Ibu Teratai Putih. Gadis kecil itu berteriak lagi. Baiklah, baiklah. Kamu tetaplah Ibu Teratai Putih. Black Lotus membungkuk dan berbicara seolah dia sedang membujuk seorang anak kecil. Setelah itu,
Dia menegakkan tubuh dan mengusap pelipisnya dengan sedih. Aku benar-benar ingin menyelamatkanmu, tetapi tidak bisakah kamu memberikan alasan yang lebih baik? Ibu teratai putih benar-benar sulit untuk dibujuk sekarang karena dia sedang marah. Qian Rongzi ingin mengatakan sesuatu, tapi Black Lotus mengangkat tangannya. Aku tidak mau mendengarkan kebohonganmu. Tolong perlakukan aku dengan tulus, oke? Untuk membuatmu memahami betapa parahnya situasi ini, jika kamu berbohong lagi, aku akan membunuhmu. Petik 2. Aku tidak mau mendengarkannya. Teratai hitam, bunuh dia. Bunuh dia. Ibu teratai putih terus-menerus menghentakkan kakinya, membuat air di aliran sungai terciprat kemana-mana. Teratai hitam meraih tangan mungil ibu teratai putih. Katakan saja, ibu teratai putih sudah kehabisan kesabaran. Dia berdiri dan menatap mataku. Katakan padaku, mengapa kamu datang? Petik 2. Qian Rongzi berdiri dan menatap mata Black Lotus yang jernih dan gelap. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun dari apa yang telah dia persiapkan, karena setiap kata adalah kebohongan. Saya ingin memohon jalan keluar. Jangan pernah memikirkannya. Ibu teratai putih menendang air itu dengan kejam. Teratai hitam tersenyum. Bagus sekali. Kita punya kesamaan sekarang. Tidak ada keraguan bahwa membunuh demi kebencian tidak ada gunanya. Tentu saja, tidak semua orang mempercayai hal itu. Misalnya, ibu teratai putih mungil di sampingnya tergoda untuk menguliti pengkhianat besar, Qian Rongzi, hidup-hidup. Saya sangat penasaran, mengapa Anda tidak terpengaruh oleh teknik pembersihan jantung Clear Ripple? Qian Rongzi berkata, mungkin karena aku telah berlatih seni pesona. Teknik pembersihan hati Clear Ripple bukanlah seni pesona. Tahukah Anda asal-usulnya? Qian Rongzi menggelengkan kepalanya. Dia bahkan tidak merasa teknik itu berpengaruh sama sekali. Kata teratai hitam, dahulu kala ada seorang beku terkemuka yang telah melalui perubahan-perubahan dalam kehidupan. Dia melihat bagaimana masa adalah orang-orang yang menolak untuk sadar, jadi dia menciptakan sebuah teknik karena rasa kasihan. Dia menyalurkan pemahamannya sendiri ke dalam pikiran orang lain, memungkinkan mereka mencapai pencerahan dalam sekejap mata. Bahkan orang bodoh pun dapat memahami kebenaran tertinggi dari Dharma Buddha, tidak lagi diganggu oleh berbagai masalah dunia. Itu dikenal sebagai pencerahan. Itu jelas bukan metode yang digunakan oleh para penggarap iblis untuk mengendalikan orang. Teknik pembersihan jantung Clear Ripple berasal dari sini. Mustahil untuk menolaknya, karena teknik itu sendiri bermanfaat. Setelah menerima teknik ini, rasanya seperti membangkitkan kebijaksanaan bawaan mereka, memungkinkan mereka memahami masa lalu. Sejak saat itu dan seterusnya, tidak akan ada hambatan dalam pikiran di jalur kultivasi, hingga mencapai batas kultivasi penggunanya. Jika Hua Shengzhan menerima teknik ini, dia akan mencapai yayasan pendirian beberapa tahun yang lalu. Baru sekarang Qian Rongzi mengerti mengapa semua orang dari Sekte Teratai Putih yang telah menerima teknik ini akan tersenyum begitu cerah. Bahkan ketika mereka mengalami kemunduran besar di Sekte Teratai Putih, mereka tidak akan merasa sedih, seolah-olah mereka dipenuhi dengan kepuasan yang tak ada habisnya. Black Lotus berkata, bisakah Anda memberitahu saya alasannya? Qian Rongzi menunduk. Sebenarnya aku sangat ingin menjadi seperti mereka. Sejak muda, pernahkah dia mengalami momen yang begitu damai? Dia bahkan tidak dapat mengingatnya. Dia mengerutkan alisnya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tapi aku tidak bisa merasa bahagia. Chapter 354. Aku hanya tidak bisa bahagia, begitu. Black Lotus menghela nafas dengan lembut dan menatapnya dengan kasihan. Awalnya, dia mengira Gu Yanying memiliki rencana yang lebih dalam, menggunakan semacam artefak untuk memblokir teknik pembersihan jantung dari Clear Ripple. Namun, jawabannya ternyata sangat sederhana. Bahkan teknik pembersihan jantung dari Clear Ripple tidak mampu menghilangkan rasa sakit hitam pekat di hatinya. Situasi seperti ini sebenarnya pernah terjadi sebelumnya. Namun, mereka yang gagal biasanya akan bunuh diri dengan sangat cepat. Bahkan jika mereka selamat, mereka akan tersiksa hingga kesakitan, seperti mayat berjalan, berkepala kacau. Karena tidak ada jalan keluar, kematian menjadi keselamatan terbaik. Lalu kenapa kamu masih hidup? Mengapa? Mengapa? Qian Rongzi menunduk dan bergumam. Tiba-tiba, dia tersenyum dan merapikan rambutnya. Mungkin aku hanya tidak mau menerima ini. Dalam situasi ini, semua yang dia lakukan tidak ada gunanya. Hidupnya ada di tangannya, tapi dia tidak takut. Seperti yang dikatakan Black Lotus, kematian bukanlah pilihan yang buruk baginya. Black Lotus berkata dengan tulus, Rongzi, aku benar-benar ingin kamu hidup. Kamu tidak bisa, jangan pernah memikirkannya, teriak ibu teratai putih. Kalau begitu masalahnya sekarang adalah, bagaimana aku bisa membiarkanmu hidup? Aku mungkin bukan pemimpin altar lagi, tapi aku tetap tidak bisa melanggar perintah ibu teratai putih. Petik 2. Hitam, teratai, di mana kamu berdiri? Ibu teratai putih menekankan setiap kata sambil menendang kaki teratai hitam. Black Lotus mengulurkan tangannya tanpa daya. Qian Rongzi baru saja mengangkat kepalanya. Sinar matahari berkelap-kelip seperti cahaya bintang di antara celah-celah dedaunan hijau. Sosoknya terpantul di arus sungai yang tenang, jauh dari dunia. Seolah-olah semua yang ada di sini tidak lagi ada hubungannya dengan dia. Dia telah melakukan semua yang mungkin dilakukan secara manusiawi. Black Lotus mempertimbangkannya sejenak sebelum tiba-tiba tersenyum. Dia mengangkat satu jari. Mereka semua mengatakan bahwa tidak mungkin melakukan segalanya dengan benar, tetapi selama Anda memperhatikannya dengan cermat, Anda akan selalu menemukan jalan. Setelah itu, dia berjongkok.
Ia berkata kepada ibu teratai putih, "Ibu, apakah kamu akan puas jika membunuhnya seperti ini? Ini justru akan menjadi bentuk pelepasan baginya." Petik 2. Ibu teratai putih berkata, "Apakah menurutmu aku akan membiarkan dia mati begitu saja? Aku akan membuat dia merasakan semua siksaan di dunia. Hanya ketika dia menangis dan memohon belas kasihan dan mentalnya hancur, saya akan membunuhnya." Petik 2. Sudut bibir Qian Rongzi melengkung membentuk cibiran. Menangis, memohon belas kasihan, mengalami gangguan saraf, apakah kamu ingin aku memerankannya untukmu sekarang? Black Lotus tampaknya telah memahami inti permasalahannya. Dia tersenyum dan berkata, "Ya, penyiksaan. Apakah kamu masih ingat itu?" Ibu teratai putih terkejut. Dia tersenyum kejam. "Ya, itu dia. Kamu sungguh pintar." Dia mengeluarkan sebuah benda dan menyerahkannya pada Black Lotus. Black Lotus membuka tangannya ke arah Qian Rongzi. Dia memegang ember yang berkilauan. Tersegel di dalam damar adalah seekor ular kecil setipis sehelai rambut. Namun, warnanya yang indah sangat memesona. Qian Rongzi bertanya, item ini berasal dari Provinsi Mist. Ular Gu. Qian Rongzi mengerutkan kening. Provinsi Kabut dikenal sebagai segudang gunung. Meski sudah berada di bawah kekuasaan Xia Raya selama bertahun-tahun, wilayah ini masih berupa hutan belantara. Jalur budidaya orang barbar sangat berbeda dengan yang ada di dataran tengah. Itu diwarisi langsung dari zaman kuno. Seni sihir adalah salah satu metode pembunuhan paling misterius, dan terkenal di seluruh dunia. Itu benar, kamu ingin menggunakan ini untuk membunuhku. Seorang teman saya pernah berkata bahwa Gu yang sebenarnya tidak digunakan untuk membunuh, tetapi untuk membuat orang berharap mereka mati. Mata Qian Rongzi berbinar, karena ini lebih buruk daripada kematian, itu berarti dia bisa hidup. Namun, Gu ini disebut Gu pengganggu. Dalam 300 tahun pertama, Gu ini selalu diyakini sebagai Gu yang mati, karena tidak ada seorang pun yang selamat. Mereka semua mati karena penyiksaan yang menyiksa. Bahkan yang paling berdarah dingin, tangguh, manusia akan menjadi rapuh seperti anak kecil setelah terkena Gu ini. Senyuman ibu teratai putih melebar. Dia tidak bersalah dan kejam. Qian Rongzi juga menggigil. Black Lotus melanjutkan, baru setelah itu orang-orang mengetahui bahwa Gu ini tidak berakibat fatal. Bahkan tidak menimbulkan bahaya apapun. Semua orang yang mati karena Gu ini akan bunuh diri. Jika mereka mampu menahan rasa sakitnya, justru akan membawa manfaat yang besar bagi mereka, bahkan melahirkan sekte yang memuja ular ini sebagai ular suci mereka. Petik 2. Qian Rongzi mengarungi sungai dan berjalan mendekat, meraih Gusnake Pestering tanpa ragu sedikitpun. Apakah itu menyakitkan? Dia selalu sangat sabar. Namun, teratai hitam menyatukan kedua tangannya, dan wajahnya menjadi kaku. Apakah kamu benar-benar berencana untuk hidup seperti ini? Sekali Gu ini ditanam, Gu ini tidak akan berhenti sampai kamu mati. Tidak mungkin untuk dihilangkan, itulah mengapa disebut mengganggu. Sepertinya aku tidak punya pilihan lain. Wajah Qian Rongzi dipenuhi ejekan. Black Lotus menatapnya dalam-dalam. Aku tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Jika kamu memilih untuk mati, aku akan memberimu kematian yang cepat. Tidak akan ada rasa sakit sama sekali. Ibu teratai putih sangat tidak senang. Teratai hitam. Black Lotus membungkuk dan berkata dengan tegas, tidak peduli betapa sedihnya kamu, aku tidak bisa hanya melihatmu melakukan ini. Pembantaian dan kematian akan selalu tidak dapat dihindari, tetapi mempermalukan dan menyiksa bukanlah sesuatu yang harus kita lakukan. Jika kamu bersikeras melakukannya ini, tolong bunuh aku dulu. Ibu teratai putih tidak berdaya melawannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah memalingkan wajahnya dengan kejam. Qian Rongzi tersenyum. Terima kasih atas niat baikmu, tapi jika aku hanya menginginkan kematian yang cepat, mengapa aku harus datang ke sini? Black Lotus terdiam beberapa saat sebelum membuka tangannya. Baiklah kalau begitu. Saya menghormati pilihan Anda, tapi tolong dengarkan hal terakhir yang ingin saya katakan. Menurut yang saya tahu, ular ini bukanlah makhluk dunia ini. Sebaliknya, itu berasal dari alam neraka. Sebagai pengikut legalisme, Anda harus memahaminya. Petik 2. Mata Qian Rongzi menyipit. Dia jelas mengerti. Dikatakan bahwa alam neraka memiliki total 18 neraka besar dan neraka kecil yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah tempat di mana semua jiwa orang mati kembali ke ribuan dunia. Segala dosa akan menerima penghakiman terakhir dari petugas neraka di sana. Itu adalah simbol hukum tertinggi. Dengan demikian, sangat jelas mengapa Gusnake Pestering tidak menyebabkan kematian. Siksaan di neraka bukan demi pembantaian, melainkan hukuman. Itu akan membuat penjahat paling brutal sekalipun merasakan sakit dan kemudian bertobat. Ular ini berasal dari neraka ular berbisa. Apa yang disebut penyiksaan di dunia manusia ibarat bermain rumah-rumahan jika dibandingkan dengan siksa di neraka. Dengan kata lain, mulai hari ini dan seterusnya, Anda harus hidup di neraka setiap hari. Petik 2. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, Qian Rongzi telah mengambil ambar itu dan mengarahkannya ke sinar matahari. Dia mengangkat wajah cantiknya dan melihat ular cantik di dalamnya. Dia melirik Black Lotus dan mengerutkan bibirnya. Terima kasih atas ide bagusmu. Ember itu terlepas dari jari-jarinya. Di bawah sinar matahari, ular kecil di dalamnya tampak semakin cantik dan mempesona. Tiba-tiba, ia membuka matanya dan langsung masuk ke mulutnya. Dalam kegelapan, retakan muncul di damar. Itu segera hancur. Bukan dia yang membebaskannya. Sebaliknya,
Ia terbebas dengan sendirinya. Itu seperti binatang buas yang mencium bau darah, pelahap yang melihat makanan lesat. Tidak ada rasa malu dalam hal ini. Jiwa yang dipenuhi kebencian adalah makanan dan sarang favoritnya. Mau tak mau ia menggali lebih dalam. Qian Rongzi gemetar. Dia langsung berlutut di sungai. Ular kecil, lebih cantik dari pelangi, berenang di wajahnya, seperti tato, bergerak di kulitnya. Tampaknya menjadi sedikit lebih kuat daripada saat berada di dalam damar. Dia tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan langsung terjatuh, memercikkan air sungai. Itu adalah rasa sakit yang tak terlukiskan. Bahkan rasa sakit yang tak terbayangkan, seperti ular yang merayap. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, jika dia bisa mengeluarkan suara. Dia pasti akan berteriak saat ini. Namun rasa sakit telah menguasai tubuhnya dan mengunci tenggorokannya. Dia hanya bisa mengeluarkan suara gemericik yang tidak berarti. Namun, setiap inci tubuhnya mengerang, dan seluruh jiwanya meratap. Dia terlalu meremehkan penyiksaan di neraka. Dia sangat salah, jauh dari sekuat yang dia bayangkan. Dalam sekejap, dia menyesalinya dan rela melakukan apa saja untuk menghilangkan rasa sakitnya. Apakah jiwa-jiwa neraka juga menyesali dosa-dosa yang telah mereka lakukan sepanjang hidup setiap siang dan malam? Meski dia membuka matanya selebar mungkin, pandangannya kabur. Segala sesuatu di sekelilingnya tampak berputar, berubah menjadi warna buram. Samar-samar, bayangan hitam mendekatinya dan berkata, karena ini adalah jalan yang kamu pilih, izinkan aku mendoakan perjalananmu aman. Teratai hitam berdiri dan berkata kepada ibu teratai putih yang mengagumi keadaan Qian Rongzi yang mengerikan dengan penuh minat, ayo pergi. Ibu teratai putih berkata, biarkan saya menontonnya lebih lama lagi. Black Lotus menjadi galak. Ibu teratai putih mengutuk, pelit. Ketika putaran pertama rasa sakit berlalu, ular berbisa dari neraka itu sepertinya sudah muak dengan aktivitasnya, memasuki kondisi istirahat. Dia menopang dirinya dan berlutut. Langit sudah gelap sepenuhnya, dan dia nyaris tidak bisa mengatur kesadarannya yang kacau. Terlepas dari pucatnya wajahnya, dia pada dasarnya tidak terluka. Ibu teratai putih bahkan belum menyentuh sehelai rambut pun padanya. Ini jauh lebih baik daripada skenario terbaik yang dia bayangkan. Namun, pikiran dan kemauannya sepertinya telah hancur total. Itu sangat aneh. Jika seseorang menahan rasa sakit yang tak tertahankan, mereka akan jatuh pingsan atau menjadi gila meskipun mereka berhasil bertahan hidup. Namun, dia tetap sadar sepanjang waktu, dengan hati-hati menikmati setiap rasa sakit. Mungkin inilah aspek hukuman neraka yang menakjubkan. Kembali ke akal sehatnya, hal pertama yang dia lakukan adalah mencekik tenggorokannya. Yang perlu dia lakukan hanyalah meraihnya dengan lembut, dan darah akan mengalir keluar, dan dia akan bebas. Kukunya yang tajam menusuk kulitnya yang putih pucat, dan darah hangat berwarna merah cerah mengalir keluar. Setelah ragu-ragu selama beberapa saat, dia menarik kembali tangannya dan berdiri dengan goyah. Dia menemukan sebuah gua kecil dan terjun ke dalamnya, jatuh pingsan. Dia memimpikannya seekor ular besar yang bahkan lebih indah dari pelangi, menelannya dalam sekali teguk. Dia segera bangun, dan rasa sakit yang kedua pun tiba. Waktu berlalu hari demi hari. Dia memanfaatkan waktu ketika dia bisa bergerak untuk mengisi kembali makanan dan airnya sebelum menunggu rasa sakit berikutnya dalam ketakutan yang besar. Ya, ketakutan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia sangat takut hingga seluruh tubuhnya gemetar. Bahkan ketika dia sedang beristirahat, ular itu akan menggunakan metode lain untuk menyiksanya, membuatnya ingin membebaskan dirinya dari kematian setiap saat. Namun, dia menolak menyerah. Lambat laun, dia juga bisa melakukan beberapa aktivitas sederhana ketika dia disiksa, namun situasinya semakin memburuk. Setiap saat, dia akan kehilangan rasionalitasnya, ingin mencabut ular itu dari tubuhnya dan merobek setiap inci kulitnya. Untungnya, para kultivator memiliki tubuh yang kuat, sehingga lukanya akan selalu sembuh dengan sangat cepat. Dia bahkan mulai bertanya-tanya apakah dia bisa melepaskan diri dari ular itu jika dia mengupas kulitnya sendiri. Namun, rasionalitasnya yang tersisa menghentikannya. Ular itu sudah menyatu dengannya, dan jika dia melakukan itu, dia akan segera mati. Dia tidak bisa mati seperti ini. Pada saat ini, aura berbahaya membuyarkan pikirannya. Seekor binatang daemon yang menyerupai macan tutul mengikuti bau darah dan tiba di dalam gua. Matanya yang bersinar terus-menerus melayang di dalam kegelapan. Ini adalah binatang daemonik yang telah memadatkan inti daemoniknya. Mungkin itu adalah binatang dasmon pemakan manusia yang dia lacak, tapi itu tidak penting. Meski dalam kondisi sempurna, dia tidak berani mengatakan bahwa dia pasti akan menang. Sekarang dia sangat lemah, dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Chapter 355. N kecil tidak langsung menjawab Li Qingshan. Sebaliknya, dia tenggelam dalam pikirannya dalam diam. Karena kamu punya ide, carilah. Lagi pula itu tidak akan memakan banyak waktu. Jarang sekali N kecil memedulikan masalah orang lain, jadi Li Qingshan merasa dia harus menyemangatinya. Qian Rongzi telah meninggalkan barang-barang ini untuk Little N, jadi pada dasarnya mereka telah melakukan yang terbaik. Itu terlalu berbahaya. N kecil menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, aku mungkin tidak bisa melakukan ramalan sebaik kamu, tapi aku masih bisa merasakan bahaya yang sebenarnya. Li Qingshan menunjuk ke kepalanya sebelum mengusap rambutnya. Aku akan menganggapnya seperti pacaran denganmu. Baiklah, dia tiba di penjaga Hawk Wolf dan menerima misinya. Dia naik ke atas untuk menyambut Han Qiongxi.
Setelah beberapa keintiman, Han Qiongzi mendengar tentang detail misi Li Qingshan. Dia berkata dengan heran, kamu ingin menerima misi ini. Apakah kamu sangat akrab dengannya? Petik 2. Tentu saja tidak, tapi kita sudah bekerja sama beberapa kali. Dia mungkin sudah mati, jadi setidaknya kamu harus membawa jenazahnya kembali. Li Qingshan mengamati Han Qiongzi dan berkata dengan tidak peduli. Sinar matahari yang terik masuk dari jendela besar dari lantai ke langit-langit. Dia duduk di kursi bersandaran tinggi, mengenakan seragam penjaga Scarlet Wolf. Dia tampak sangat gagah berani. Li Qingshan duduk di meja panjang di depannya. Wajahnya dipenuhi fantasi. Han Qiongzi mengusap dagunya sambil berpikir. Tindakan ini sangat maskulin, yang memberinya pesona berbeda. Baiklah, kamu boleh pergi. Li Qingshan tersenyum. Apa? Apakah kamu tidak khawatir laki-lakimu akan bertemu dengan ibu teratai putih dan dijadikan pengawal? Han Qiongzi bersandar di kursinya dan mengangkat kakinya, meletakkannya di atas meja. Dia melihat ke bawah. Jika itu Hua kecil, mungkin ada peluang, tapi dengan kecantikanmu, dia mungkin akan terbunuh. Saya menerima berita itu beberapa hari yang lalu. Ibu teratai putih dan Raja Altar teratai hitam. Mereka telah kembali ke Provinsi Kabut untuk membangun kembali Sekte Teratai Putih. Petik 2. Li Qingshan berkata, apakah beritanya akurat? Apakah kamu tidak takut ketahuan di sana? Petik 2. Provinsi Kabut bukanlah Provinsi Hijau. Ini benar-benar tanpa hukum. Pada dasarnya semua orang yang tidak tahan terhadap kejaran penjaga Hawkwolf di Provinsi Green telah melarikan diri ke sana. Jika memang tidak bisa menemukannya, jangan lupa membawa kembali jenazahnya. Han Qiongzi mengedipkan matanya. Menurutku itu bukan ide yang bagus. Kata Li Qingshan, kontribusi misi pencarian Qian Rongzi masih cukup mengesankan. Bagaimanapun, itu terkait dengan hidup atau mati seorang penjaga serigala merah. Siapa yang peduli? Lagi pula, aku yang bertanggung jawab sekarang. Bunga kecil tidak ada di sini, dan Wang tua telah pergi berkultivasi. Aku harus mengurus begitu banyak urusan. Ini sangat menyebalkan. Oke, tunggu aku kembali. Li Qingshan membungkuk dan memberinya ciuman panas. Dia bangkit dan pergi. Han Qiongzi datang ke jendela Prancis dan menyaksikan awannya naik ke langit. Dia tersenyum dan mengerucutkan bibirnya. Kecepatan binatang iblis itu sangat mencengangkan. Dua mata binatang itu bersinar terang. Mereka seperti dua bayangan sekilas, menyeret dua ekor cahaya panjang di belakang mereka. Mereka mengelilingi Qian Rongzi, dengan cepat mendekatinya. Mata Qian Rongzi terbuka lebar. Pada awalnya, dia mengelilingi monster Daemon itu sedikit, tapi setelah itu, dia berhenti bergerak seolah-olah dia benar-benar mati rasa. Binatang daemonik itu memastikan bahwa ini bukanlah jebakan. Dua garis cahaya hijau yang berputar-putar tiba-tiba berbelok ke arah tengah. Binatang daemonik itu menerjang dan menggigit leher Qian Rongzi. Itu adalah satu-satunya tempat di tubuhnya dengan luka yang relatif sedikit. Bahkan ketika dia sangat kesakitan, dia bisa mengendalikan dirinya setiap saat dan tidak mengakhiri hidupnya sendiri. Mungkinkah ini hasil dari ketekunan yang menyakitkan selama 3 bulan? Awalnya, keempat taringnya menembus kulitnya. Setelah itu, semua taringnya hanya perlu bergerak sedikit lebih jauh, dan dia bahkan tidak perlu mati lemas sebelum bisa menggigit lehernya. Bahkan sekarang, tatapan dan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Rasa sakit yang membuat orang lain mengatupkan giginya sama menyenangkannya dengan angin musim semi baginya, sementara kematian yang akan datang mungkin hanya menjadi pelepasan baginya. Binatang daemonik itu menjadi kaku. Rasa sakit yang luar biasa segera memenuhi seluruh tubuhnya seperti racun. Qian Rongzi akhirnya mengungkapkan sedikit senyuman. Di wajahnya yang mengerikan, dia tampak sama ganasnya dengan roh jahat. Lengannya diletakkan di kedua sisi, menopang dirinya untuk bangun sedikit demi sedikit. Kemudian, dia menggigit leher binatang daemon itu. Melihat dengan cermat, orang dapat melihat bahwa ular kecil yang cantik itu tanpa sadar melingkari leher Qian Rongzi. Parasit akan melindungi inangnya. Cara perlindungannya secara alami adalah membiarkan pihak lain merasakan sakit yang sama. Di bawah siksaan yang mengerikan, aura daemonik binatang daemon itu benar-benar tersebar. Ia bahkan tidak bisa mengencangkan ototnya. Kulit kerasnya perlahan tertusuk giginya. Darah asin mengalir ke mulutnya. Seperti vampir, dia menelannya dalam suapan besar untuk mengisi kembali darahnya. Makanan yang disiapkan di kantong 100 harta karunnya telah lama habis. Untungnya, bau darah di tubuhnya telah menarik banyak binatang buas. Dia menggunakan metode ini untuk memakan semuanya untuk memulihkan energinya. Setelah meminum darahnya, dia memulihkan banyak kekuatannya. Dia merobek perut binatang daemon itu dan mengeluarkan inti daemon sebening kristal seukuran sebutir beras. Dia segera menelannya dan mencoba bermeditasi. Atribut inti daemonik secara kebetulan cocok dengannya. Itu bisa dianggap sebagai berkah dari surga. Truki, yang telah lama menghilang, akhirnya muncul kembali di lautan auranya. Di bawah desakan Qi yang sebenarnya, luka di tubuhnya menutup sedikit demi sedikit. Qian Rongzi tiba-tiba merasa pusing. Dia menyentuh dahinya yang panas mendidih. Di lingkungan hutan, dia telah lama kehilangan Qi aslinya. Ini adalah ketiga kalinya dia tertular penyakit. Dia mengerti bahwa dia harus meninggalkan tempat ini. Dia membutuhkan lingkungan yang lebih baik untuk memulihkan diri, atau dia akan mati di sini. Jika dia menarik binatang daemon yang lebih kuat, binatang itu akan menggigit lehernya sebelum dihinggapi rasa sakit.
Dia melihat mayat binatang daemon itu dengan perutnya terbuka. Sebelum berangkat, dia harus memakannya terlebih dahulu untuk menyimpan tenaga yang cukup. Matahari terbit dan terbenam, namun di dalam gua yang gelap ini, sepertinya tidak ada konsep perjalanan waktu sama sekali. Li Qingshan dan Little N hanya membutuhkan beberapa jam untuk mencapai desa kecil di tepi hutan. Seperti yang diharapkan, beberapa penduduk desa telah melihat jejaknya. Gerakan kakinya meluas ke hutan ini. Dia telah mengungkap jejaknya dengan meriah. Jelas sekali, dia melakukannya dengan sengaja. Pada saat ini, Li Qingshan dan Little N sedang berdiri di depan hutan ini. Itu sedalam dan setenang seolah-olah itu adalah dunia lain. Memang bukan tugas yang mudah menemukan seseorang di hutan yang terbentang ribuan mil ini. Namun bagi Li Qingshan, itu tidak terlalu sulit. Dia sangat familiar dengan nafas wanita itu. Saat dia bergerak cepat dan melakukan pencarian seperti jaring, bau darah yang menyengat juga menarik perhatiannya. Dia mengangkat tirai yang ditenun oleh tanaman merambat. Dia melihat monster tergeletak di perut binatang itu. Itu adalah monster yang melahap organ dalam. Jejak nafas familiar muncul dari bau darah yang menyengat. Dia masih tidak bisa mempercayai matanya. Qian Rongzi. Monster, itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ketika melihat Li Qingshan, dia menunjukkan ekspresi terkejut dan tersenyum sangat garang. Ia berkata dengan suara yang sangat lemah, "Kamu di sini." Seolah-olah ia sedang duduk dengan damai di rumah, dan seorang teman yang telah lama hilang datang berkunjung, bukannya melihat penyelamat dalam keputusasaan. Li Qingshan tidak berkata apa-apa. Dia baru saja mengeluarkan obat mujarab dan berjalan ke depan. Adegan di depannya, bahkan dia tidak tega melihatnya. Dia tidak menyangka sekte teratai putih begitu kejam. Ketika Qian Rongzi melihat Little N di belakangnya, dia tiba-tiba merasa malu dan meringkuk. Ular berbisa yang bercokol di tubuhnya entah kenapa menjadi sedikit tenang. Li Qingshan ingin membuka mulutnya dan memasukkan obat mujarab. "Jangan sentuh aku." Sementara dia tertegun, tangan Li Qingshan telah menyentuh wajahnya. Tiba-tiba, rasa sakit yang tak terlukiskan. Itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat ujung jarinya bersentuhan, tato ular berwarna-warni muncul di beberapa titik. Naluri parasit untuk melindungi inangnya tidak akan berubah karena kemauan inangnya. Mulai sekarang, tidak peduli siapa orangnya, jika mereka ingin menyentuhnya, mereka harus merasakan sakit yang luar biasa. Spirit Turtle menekan lautan. Li Qingshan tiba-tiba menarik tangannya kembali dan melihatnya dengan kaget. Dia melihat bahwa dia tidak terluka, dan tidak ada yang salah dengan tubuhnya. Baru saja, rasa sakit itu seperti mimpi. Saat ini, dua tangan kecil yang lembut meraih tangannya. "N kecil," Li Qingshan dan Qian Rongzi berkata bersamaan. Wajah Little N tidak menunjukkan ekspresi kesakitan. Ular neraka bisa diekstradisi ke dunia ini untuk menghukum orang yang masih hidup. Bisa juga menghukum orang mati di neraka ular berbisa. Tapi Little N tidak hidup atau mati. Kehangatan datang dari tangannya. Qian Rongzi melihat cahaya Buddha kemasan muncul di tubuh Little N, lalu menyebar ke seluruh tangannya dan menyebar ke seluruh tubuhnya, menyelimutinya dalam cahaya Buddha emas. Luka di tubuhnya berangsur-angsur sembuh. Segera setelah itu, bekas luka yang tidak rata dan mengerikan itu terhapus sedikit demi sedikit. Ini bukan lagi pengaruh agama Buddha, melainkan kekuatan jalan tulang putih dan keindahan luar biasa. Wajahnya tampak lebih cantik dari sebelumnya. N kecil melepaskan tangannya dan kembali ke sisi Li Qingshan. Qian Rongzi berkata dengan lembut, "Terima kasih." Dia bertanya pada Li Qingshan, "Apakah kamu punya air?" Li Qingshan menjentikkan jarinya, dan aliran air seperti tornado berputar di sekitar tubuhnya, membersihkan kotoran dan pakaian compang camping di tubuhnya. Dia berubah menjadi asap dan menghilang, memperlihatkan kulit putih dan sosoknya yang kenyal. Dia telanjang bulat. Li Qingshan selalu menjadi orang yang sangat intens, tetapi ketika dia berdiri di hadapan wanita ini, dia selalu merasa hatinya tenang seperti air. Bahkan di saat seperti ini, dia tidak mau repot-repot memalingkan muka. Qian Rongzi juga sama. Dia mengambil 100 kantong harta karunnya dan mengeluarkan satu set pakaian, lalu menggantinya. Dia merentangkan tangan dan kakinya secara alami. Dia tidak merayunya, dia juga tidak menghindarinya. Seolah-olah dia tidak memperlakukannya sebagai seorang wanita, dan dia tidak memperlakukannya sebagai seorang pria. Li Qingshan berkata, "Sepertinya kamu sudah cukup menderita. Apakah kamu ingin tahu?" Qian Rongzi sudah mengenakan pakaiannya dan merapikan rambut panjangnya di depan cermin. "Beritahu saya." Li Qingshan memang agak penasaran. Qian Rongzi dengan santai menceritakan pengalamannya, seolah dia sedang menceritakan kisah orang lain. Setelah mendengarkannya, Li Qingshan juga merasakan hawa dingin di dalam. Dia bertanya, "Bagaimana caramu menyingkirkan gu ini?" Qian Rongzi berkata, "Tidak ada cara untuk menghilangkannya, dan tidak perlu melakukannya. Selama aku bisa melepaskan rasa malu dan benci, secara alami perasaan itu akan berhenti menyiksaku." Neraka ular berbisa awalnya digunakan untuk menghukum mereka yang melakukan kekejaman karena tidak tahu malu, dan mereka yang melakukan dosa tanpa batas karena kebencian. Namun hukuman bukanlah tujuannya. Tujuannya agar orang-orang berdosa menyadari dosa-dosa mereka di neraka, dan akhirnya memperoleh penebusan dan pembebasan diri. Hanya dengan cara itulah hal itu dapat dianggap sebagai rahmat Buddha. Li Qingshan mengejek, "Bisakah kamu melakukannya?" Qian Rongzi juga tertawa, "Tentu saja saya tidak bisa melakukannya. Saya tidak akan malu pada apapun. Saya benci semua orang di dunia." Ular berbisa itu dengan senang hati merayap.
Dia tiba-tiba berlutut di tanah, dan 10 jarinya menancap ke dalam tanah. Senyuman di wajahnya berubah karena rasa sakit, tapi menjadi semakin cemerlang. Bahkan jika dia terjebak di neraka tanpa akhir dan menderita penderitaan tanpa akhir, dia tidak akan bertobat. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.